Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga kamu dalam keadaan sehat di tengah pandemi seperti ini ya. Secara tidak sadar, kita diam-diam sepakat bahwa Yahudi merupakan bangsa terpintar di dunia. Atau jangan-jangan kamu masih membantah hal tersebut dan menyangka anggapan itu adalah hal yang berlebihan. Kalau begitu, kami akan menjelaskan faktanya kepada kamu. Pernah dengar nama Albert Einstein? Orang-orang yang ingin menjadi pintar pasti mengenalnya, karena dia adalah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Bom atom hadir karena teori relativitas yang ditemukan oleh orang ini. Dan ia adalah orang Yahudi yang menjadi profesor di bidang teknik sipil Universitas California. Kemudian ada Bill Gates, bapak Microsoft, yang juga merupakan salah satu orang terkaya di dunia, adalah keturunan Yahudi. Meskipun sempat mengelak keyahudiannya, namun keluarga dan tetangga-tetangga dekatnya memastikan bahwa ia adalah keturunan Yahudi asli. Ada lagi Karl Marx, seorang filsuf sekaligus pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan dari Rusia. Para mahasiswa atau aktivis keadilan pasti mengenal nama ini dengan baik. Ia tokoh yang cukup berpengaruh di dunia karena teori kelasnya, dan beliau berdarah Yahudi. Ada Larry Page, sang pendiri Google, juga merupakan seorang Yahudi. Ada Lionel Messi yang pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, juga merupakan orang Yahudi. Ada Mark Zuckerberg, pendiri medsos sejuta umat yang sangat mengakar dalam kehidupan sosial manusia, yaitu Facebook, merupakan keturunan Yahudi. Ada Sigmund Freud, seorang psikiater yang mendirikan aliran psikoanalisis dalam psikologi, disebut juga bapak psikoanalisis karena telah mencetuskan teori yang menjadi kiblat para calon psikolog di seluruh universitas. Dan dia merupakan seorang Yahudi. Masih banyak lagi tokoh-tokoh berpengaruh dunia yang merupakan keturunan Yahudi, yang kalau kami sebutkan satu persatu, tidak akan selesai dalam satu malam. Mungkin ya. Ini membuat kita menjadi bertanya-tanya. Sebenarnya, kenapa Yahudi memiliki kecerdasan lebih dibandingkan golongan lain? Apa rahasia kecerdasan orang-orang Yahudi sehingga mereka bisa menguasai dunia dan menjadi kiblat miliaran manusia di muka bumi? Dalam video ini kami akan menjelaskan 4 tempat dan waktu belajar efektif menurut orang Yahudi yang bisa kamu ikuti nih guys. Salah Jurusan adalah channel yang mengulas fakta menarik, mengedukasi, menghibur dan tentunya bermanfaat dari berbagai belahan dunia buat kamu loh. Jadi pastikan kamu klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya, supaya kamu jadi orang yang pertama tahu update video menarik lainnya. Dan ini ulasannya. Satu, belajar di dekat air. Tradisi belajar di tempat yang dekat dengan air ini tidak hanya dilakukan dalam kegiatan belajar non-formal atau di luar sekolah saja. Tradisi ini juga sudah dilakukan dalam kegiatan-kegiatan formal oleh institusi-institusi pendidikan. Misalnya, hampir di setiap sekolah di kalangan Yahudi selalu dilengkapi dengan air mancur. Setiap kelas selalu dibangun air mancur yang dekat dengan para siswa saat sedang menerima pelajaran dari para guru. Dengan tradisi ini, otak para siswa Yahudi terasa encer dan tenteram saat menerima materi pelajaran, sehingga mudah untuk memahaminya. Hampir dapat dipastikan setiap siswa Yahudi yang belajar di sekolah-sekolah tidak pernah mengantuk saat pelajaran sedang berlangsung, walaupun kegiatan belajar berlangsung selama berjam-jam. Tradisi belajar di dekat air juga merembet ke rumah-rumah. Umumnya, para orang tua di kalangan Yahudi membangun rumah pribadi yang dilengkapi dengan hiasan pancuran air yang sengaja dibangun di dekat tempat belajar anak-anak mereka. Pantas saja bila anak-anak Yahudi merasa betah belajar di rumah, jiwa dan otak mereka merasa tenteram saat belajar di rumah. Faktanya, belajar di dekat tempat air mengalir memang berpengaruh besar terhadap sel-sel otak. Aliran air yang memberi kesegaran terhadap sekelilingnya dapat menciptakan kesejukan dalam otak, yang pada akhirnya meningkatkan daya hafalan. Kebiasaan semacam ini tidak pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, kecuali oleh bangsa Yahudi. 2. Tidak belajar di perpustakaan. Hal lain yang menjadi rahasia kebiasaan orang Yahudi dalam belajar adalah tidak belajar di perpustakaan. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa perpustakaan bukanlah tempat representatif untuk belajar.
Karena banyak kerumunan pengunjung, paling tidak di dalamnya terdapat lebih dari satu orang yang bisa mengganggu konsentrasi belajar. Menurut mereka, walaupun di perpustakaan banyak terdapat buku yang memuat berbagai macam literatur keilmuan, namun di perpustakaan juga banyak terdapat pengunjung. Banyak buku di perpustakaan berarti juga sama dengan banyaknya orang yang membacanya. Bagi orang-orang Yahudi, belajar di tengah suasana ramai dan banyak orang bukanlah cara yang tepat bagi otak. Sebaliknya, belajar di tempat yang sepi paling tidak terhindar dari kegaduhan dan kebisingan adalah cara yang sangat tepat bagi kerja otak untuk memudahkan memahami materi yang dipelajari. Ini juga menyebabkan lembaga pendidikan formal di kalangan Yahudi selalu membatasi jumlah siswa dalam satu kelas. Menurut ketentuan pendidikan di kalangan Yahudi, Israel misalnya, satu kelas diisi maksimal oleh 25 siswa saja. Namun demikian, bukan berarti di lingkungan Yahudi tidak ada perpustakaan. Bahkan, perpustakaan di lingkungan Yahudi tidak hanya berada di lembaga-lembaga formal seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, perkantoran, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, perpustakaan di kalangan Yahudi justru menyebar ke tempat-tempat non-formal. Misalnya stasiun kereta api, terminal bus, bandara, daerah-daerah pelosok di pedesaan, dan sebagainya. Bahkan, jumlah perpustakaan di negara Yahudi bisa dibilang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah perpustakaan di negara-negara lain. Para pengunjungnya pun sangat membludak, baik siang maupun malam. Masih berbicara tentang perpustakaan, untuk masuk ke perpustakaan Yahudi, pada umumnya para pengunjung tidak diwajibkan memakai sepatu dan tidak ada larangan memakai kaos oblong. Yang penting, para pengunjung berpakaian rapi, sopan, tidak bercelana pendek, tidak melanggar norma susila sebagaimana yang diatur dalam kitab Taurat, dan tidak membuat kegaduhan selama di perpustakaan. Ketentuan perpustakaan di kalangan Yahudi tidak mengekang para pengunjung, sehingga orang-orang menjadi sangat berminat untuk mengunjungi perpustakaan. Namun sekali lagi, kunjungan mereka bukan untuk belajar, tetapi hanya sekedar meminjam buku, mencari, dan mencocokkan literatur atau pengutipan, atau setidaknya sekadar bersantai untuk membaca cerita atau novel, tetapi bukan untuk belajar. 3. Tidak belajar dengan bantuan elektronik. Anak-anak Yahudi tidak pernah belajar menggunakan bantuan elektronik, seperti menggunakan tape recorder, televisi, radio, ataupun internet. Menurut mereka, jenis-jenis teknologi seperti televisi, radio, tape recorder, dan internet sebenarnya bukan media tepat untuk belajar sesuatu yang membutuhkan konsentrasi penuh. Pasalnya, bila belajar sambil menggunakan media internet, kecanggihan internet justru akan mengganggu konsentrasi otak. Demikian halnya bila belajar dengan media televisi ataupun radio. Atas dasar itu, para orang tua di kalangan Yahudi justru khawatir bila anak mereka lebih gemar membaca artikel di internet daripada membaca buku yang terbuat dari kertas. Oleh karena itu, mereka selalu mengawasi anak-anak mereka saat mengakses internet. Sebab, bila seorang anak telah gemar mengakses internet, termasuk juga televisi dan radio, walaupun dalam rangka belajar, orang-orang Yahudi tetap meyakini bahwa hasil yang didapat tidak sebesar dari belajar melalui buku-buku secara langsung. Mereka meyakini bahwa kenyamanan otak saat mereka sedang belajar dapat dirusak oleh keberadaan teknologi. Sebab saat mereka sedang belajar, mereka membutuhkan konsentrasi pikiran yang sangat sempurna. Keberadaan teknologi di sekeliling mereka hanya akan membuyarkan konsentrasi mereka. Mereka justru lebih senang belajar di tempat yang sepi, di dekat air, dan sunyi tanpa ada tekanan-tekanan dari barang-barang elektronik. Bahkan, smartphone, salah satu jenis teknologi pun mereka jauhkan bila sedang belajar. 4. Belajar di waktu pagi. Orang-orang Yahudi memilih waktu yang menurut mereka sesuai untuk belajar. Waktu yang sesuai di sini adalah waktu di mana tidak terdapat gangguan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Sebagian besar orang Yahudi menganggap bahwa waktu yang sangat tepat untuk belajar adalah di pagi hari. Pagi hari, khususnya setelah bangun tidur, sangat sesuai dengan kondisi otak yang baru saja beristirahat panjang. Karena itu, orang-orang Yahudi sangat meyakini bahwa suasana pagi sangat sesuai bagi otak untuk belajar, karena suasana masih terasa sejuk, bersih, nyaman, dan tenang.
Mereka juga memilih tempat yang bisa digunakan untuk duduk dengan posisi badan tegak, tidak bungkuk, dan yang pasti jarak antara buku dengan mata kurang lebih 30 cm. Jadi, selain memperhatikan benar waktu belajar, orang-orang Yahudi juga memperhatikan tempat duduk dan hal-hal di sekelilingnya. Dalam sejarah, nenek moyang orang Yahudi sangat membenci tidur pagi. Para orang tua selalu mendoktrin anak-anak mereka bahwa tidur di waktu pagi atau berdiam diri saja dapat mematikan hati dan membuat badan terasa malas serta membuang-buang waktu. Para orang tua sebisa mungkin melarang anak-anak mereka tidur pagi secara keras dan mewajibkan belajar di waktu pagi. Uniknya, sang anak sendiri juga memiliki kegemaran belajar di waktu pagi. Seakan-akan mereka sadar bahwa tidur pagi memang dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Bahkan dalam doktrin orang Yahudi, ada beberapa waktu yang dilarang untuk tidur. Misalnya, tidur tepat setelah matahari terbit, khususnya ketika matahari masih menampakkan sinar kemerah-merahan pertanda waktu pagi tiba, atau tidur di waktu sore saat matahari hendak terbenam dan mulai menampakkan cahaya kemerah-merahan sebagaimana waktu pagi. Di waktu yang dilarang tidur tersebut, kemudian muncullah kewajiban belajar. Meskipun tidak dilarang tidur pada waktu siang, kenyataannya mereka sebenarnya tidak suka tidur siang. Mereka lebih senang mempergunakan waktu siang untuk bekerja atau bila tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan. Mereka lebih memilih belajar dan membaca. Waktu tidur mereka lebih dimaksimalkan di waktu malam. Oleh karena itu, bila kita mengunjungi negara-negara yang dihuni oleh orang Yahudi, bisa dipastikan kita tidak akan pernah menemukan orang Yahudi yang begadang di waktu malam. Nah, dari 4 ulasan di atas, mana yang udah kamu perhatikan guys? Komen di bawah ya. Pastikan kamu memperhatikannya ya guys, supaya kamu bisa merasakan langsung manfaatnya. Kalau belum, kamu bisa share video ini sehingga kamu bisa ajak mereka atau teman-teman kamu untuk memperhatikannya bersama. Kalau kamu suka dengan video ini, klik tombol like dan komen bagian mana yang kamu suka. Kalau tidak suka, klik tombol dislike dan komen bagian mana yang kamu tidak suka. Karena tanggapan dari kamu sangat penting dan berharga buat channel baru ini. Sehingga kami bisa memberikan video menarik dan berkualitas hanya buat kamu nih guys. Sampai jumpa di video berikutnya.